Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dengan yakin katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini yang menjadi pernyataan kami, Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan selama-lamanya. Apapun yang kami alami saat ini, kami tahu Tuhan itu menguatkan iman kami kepada Tuhan. Kami tahu rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, ke dalam tangan penyertaan Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini berbicaralah kepada kami lewat perenungan firman-Mu hari ini, biar kami memperoleh rema yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema makna kebangkitan Kristus dengan renungan berjudul Inilah Raja. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Wahyu 19 ayatnya yang ke-11 sampai 16 dengan ayat emas pada Lukas 23 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 16. Firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia,
Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 38. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada suatu pemandangan yang akan selalu dapat dilihat dari dua sisi yang berlawanan, yang tidak pernah netral dalam seluruh isi Injil, yaitu salib. Pada saat sengsara dan wafat Yesus di kayu salib, orang banyak berdiri dan melihat. Mereka tidak pergi, mereka menyaksikan, namun di tengah semuanya itu, hati mereka tidak tersentuh, bahkan justru menjadi keras. Pemimpin-pemimpin mengejek, pasukan-pasukan prajurit mengolok-olok, dan di atas kepala Yesus tertampang sebuah tulisan yang tampak sederhana dengan tulisan INRI. Dalam bahasa Latin merupakan singkatan dari Iesus Lazarenus Rex Iudaeorum, yang dalam bahasa Indonesia berarti Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kalimat itu dimaksudkan sebagai sindiran, sebuah ironi, seolah-olah dunia berkata, "Inikah rajamu? Lemah, tidak berdaya, tergantung tanpa kuasa." Tetapi justru disitulah letak misteri Allah. Apa yang dunia anggap sebagai kelemahan, ternyata adalah pusat dari karya keselamatan Allah. Jika kita berhenti pada peristiwa penyaliban Yesus, kita mungkin akan ikut larut dalam pemikiran yang sama. Yesus tampak tidak dapat menyelamatkan dirinya. Ia tidak turun dari salib. Ia tidak membungkam orang-orang yang menghinanya. Ia diam dan menyerahkan diri. Tetapi iman Kristen tidak pernah berhenti di Jumat Agung. Kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga membuka mata kita untuk melihat bahwa salib bukan kekalahan, melainkan kemenangan. Dan disinilah relevansi dari Wahyu 19 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 16 yang telah kita baca bersama tadi. Yohanes melihat langit terbuka, Kristus yang sama yang dahulu disalibkan, kini tampil sebagai penunggang kuda putih. Ia disebut yang setia dan yang benar. Ia datang untuk menghakimi dengan adil. Tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi keraguan, yang ada hanyalah kemuliaan. Salib dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan. Tanpa kebangkitan, salib hanya merupakan tragedi. Tetapi dengan kebangkitan, salib menjadi deklarasi kasih Allah dan ketaatan yang paling tinggi. Yesus tidak menyelamatkan dirinya bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia memilih untuk tetap tinggal di sana, menanggung murka yang seharusnya ditujukan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika Yohanes melanjutkan penglihatannya, ia melihat mata Kristus seperti nyala api. Ini bukan sekedar gambaran bersifat puitis. Ini bicara tentang penghakiman Allah yang menembus segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tidak ada kepura-puraan. Hati manusia terbuka apa adanya. Yohanes menuliskan, di atas kepala Kristus ada banyak mahkota. Dunia mungkin memberi kuasa secara sementara kepada para penguasa, tetapi Kristus memegang otoritas yang tidak terbatas. Yohanes juga menuliskan, Kristus memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Ini mengingatkan kita kembali kepada salib. Darah itu bukan sekedar simbol penderitaan, tetapi tanda kemenangan. Darah Kristus adalah dasar penebusan sekaligus dasar penghakiman.
Mereka yang datang kepadanya menerima pengampunan, tetapi mereka yang menolaknya akan berhadapan dengan keadilannya. Namanya disebut firman Allah. Ini bukan sekedar gelar, ini identitas. Ia adalah penyataan Allah yang hidup. Apa yang ia katakan menjadi kenyataan. Ia tidak memerlukan senjata dunia. Firman-Nya cukup untuk menaklukkan segala sesuatu. Dan di sini kita diingatkan bahwa sejarah tidak digerakkan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh kehendak Allah yang dinyatakan melalui Kristus. Kemudian dituliskan, pasukan surga mengikuti Dia. Mereka berpakaian putih bersih. Mereka ikut serta tetapi tidak berperang. Kemenangan itu tidak bergantung pada usaha manusia. Kristus sendirilah yang menggenapinya. Umat Allah hanya mengambil bagian dalam kemenangan Kristus. Dan akhirnya semua mencapai puncaknya pada satu deklarasi. Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ini bukan sekedar gelar kehormatan. Ini adalah kebenaran yang akan diakui oleh seluruh ciptaan, entah dengan sukacita atau dengan gentar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah kita mempelajari apa yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui Yohanes, kita mulai melihat suatu dengan lebih jelas. Tulisan inilah raja orang Yahudi bukan sebuah ejekan. Itu adalah kebenaran yang diucapkan tanpa disadari. Pilatus menuliskan lebih dari yang dia pahami. Dunia saat itu mengejek, tetapi sebenarnya Allah sedang menyatakan identitas anaknya. Disinilah letak keindahan Injil. Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri supaya ia dapat menyelamatkan kita. Ia memilih untuk tetap disalib supaya kita tidak harus menghadapi hukuman yang kekal. Ia menerima penghinaan supaya kita menerima kemuliaan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memandang Yesus? Apakah kita masih memandang Dia sebagaimana orang banyak saat itu memandangnya? Sekedar sosok yang bisa diamati dari jauh tanpa komitmen. Atau kita melihat Dia sebagai raja yang hidup, yang menuntut penyerahan total. Pada akhirnya, setiap orang akan berhadapan dengan Dia. Bukan lagi dalam rupa yang hina, tetapi dalam kemuliaan yang penuh kuasa. Tidak lagi ada ejekan, tidak ada lagi kesempatan. Maka respon yang tepat untuk kita berikan saat ini bukan sekedar memahami karya penebusan Kristus, tetapi juga datang kepadanya, percaya, berserah, mengakui bahwa Ia sungguh-sungguh Raja, bukan hanya atas dunia, tetapi juga atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih setiamu yang mengizinkan kami untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa melalui salib Kristus, Engkau telah menyatakan misteri keselamatanmu yang tidak dapat dipahami oleh hikmat dunia. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami masih memandang Kristus dengan hati yang jauh, tanpa kami hidup dengan sungguh-sungguh, bahkan masih hidup seolah-olah kami adalah Tuhan atas diri kami sendiri. Ajarlah kami untuk percaya dengan iman yang sejati dan hidup dalam kekudusan sebagai umat yang telah ditebus oleh darah-Nya. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.